Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran tematik jam ketiga dan 4. Dan di depan saya ini ada teman sampai namanya Faik Ridho. Pak hari ini akan mengisi jam ketiga 4, yakni tentang LKS halaman 13. Itu tadi silakan dibaca terlebih dahulu, dan sekaligus halaman 15 nanti untuk jam kelima dan 6-nya. Baik, sampai baca halaman 13 dalam hati saja nih. Nah, ini dibaca dalam hati sampai ini pun kan baca dalam hati. Saya bisa menjelaskan sedikit. Anak-anak, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri, menjaga protokol kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita dilindungi Allah dan selalu sehat walafiat, dan dilindungi dari penyakit dan bahaya wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini Pak Afif ingin melanjutkan penjelasan yang kemarin, yaitu terutama tentang ide pokok. Kemarin Pak Afif sangat singkat menjelaskannya, jadi mungkin anak-anak kurang bisa memahami bagaimana ide pokok itu atau bagaimana cara mencari ide pokok itu. Tapi sebelum itu Pak Afif akan menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Kemarin sudah jelas yang video pertama tentang organ gerak hewan dan manusia. Pak Afif nanti insya Allah jam 10 akan melakukan video call jam 10 insya Allah. Tugasnya sampean mencari tiga hewan berdasarkan nama panggilan sampean. Misalkan Sibil berarti awalnya S, berarti cari 3 hewan yang awalnya S, seperti itu nih. Mulai sekarang sampai cari, sekaligus nanti praktek bagaimana dia bergerak bisa berlari, lompat, berjalan, terbang, ataupun berenang. Sampean praktek semirip mungkin dengan hewan tersebut. Itu nggih tugasnya. Nanti insya Allah kita video call. Nanti saya suruh praktek. Kamu tulis saya suruh nyebutin, misalkan saya tunjuk Sibil, berarti langsung kamu tulis hewannya apa saja, 3 hewan sesuai huruf dari nama panggilan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bahasa Indonesia ide pokok. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Ojo minta iki untuk Afif. Ini rekam Pak Afif. Ide pokok itu ada pada kalimat utama. Jadi ketika kamu mencari ide pokok, maka yang harus kamu cari dulu adalah kalimat utamanya sih. Kalimat utama kemarin ada berapa? Ada berapa Pak Ik? Tadi kalimat utama ada 4. Yang pertama deduktif, induktif, ineratif, dan kalimat campuran. Tadi. Lalu bagaimana cara kita mencari kalimat utama? Nah, ini saya kasih petunjuk. Pak Ik kasih petunjuk bagaimana mencari kalimat utama, Pak Ik. Dengan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri gagasan utama di awal. Maksudnya ciri-ciri kalimat utama di awal. Ciri-ciri kalimat utama di awal. Perhatikan. Yang pertama, setelah kalimat pertama terdapat kalimat penjelas.
ini paragraf, misalkan ini bacaan, ini paragraf. Nah, ada 4 baris. Ini misalkan satu paragraf. Kalimat utamanya ada di awal, berarti namanya deduktif. Ciri-cirinya, jika kalimat pertamanya itu sebagai kalimat utama, maka yang lain penjelas, ada penjelasnya. Kalimat penjelas ini selalu mengulang kata dari kalimat utama. Ada pengulangan kata. Misalkan contohnya sampai lihat halaman 8. Halaman 8 ini misalkan, burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang memiliki karakteristik utama yakni bulu dan sayap. Itu kalimat satunya. Kalimat duanya, bulu merupakan gabungan. Ternyata bulu ini ulangan dari kalimat satu tadi. Ini bulu. Yang kalimat satu tadi pertama ada bulu dan sayap. Ternyata bulu ini diulang di kalimat kedua. Maka kalimat pertama ini namanya kalimat utama. Kalimat yang nomor 2 ini namanya kalimat penjelas. Paham? Paham nggih? Jadi ada pengulangan kata. Bulu diulang mana bulu. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, paragraf kedua ini, burung bisa terbang dengan cara mengepakkan sayap yang ia miliki dan memanipulasi tekanan udara yang mereka miliki untuk menciptakan daya angkat yang terletak di bawah dari sayapnya. Itu kalimat 1. Kalimat 2-nya, organ terpenting hewan ini adalah sayap. Oh, ada sayapnya. Berarti sayap ini adalah sayap yang kedua ini di kalimat kedua adalah penjelas. Berarti jelas kalau paragraf 1 ini sebagai kalimat utama. Itu ciri-ciri yang pertama, yaitu kalian diteliti setiap kalimat pertama dianggap kalimat utama itu adalah ada pengulangan kata, diulang. Kalimat utama ada kata diulang pada kalimat selanjutnya atau kalimat 2 dan 3 misalnya seperti itu nggih. Itu seperti itu. Ciri yang kedua, terdapat kata rujukan seperti ini itu yakni yaitu tersebut dannya. Maksudnya apa? Kalimat penjelas itu mesti ada kata rujukan. Kalau ada kata rujukan berarti itu dianggap kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Contohnya ini, paragraf 2. Burung bisa terbang dengan cara mengepakkan sayap yang ia miliki dan memanipulasi tekanan udara yang mereka miliki untuk menciptakan daya angkat yang terletak di bawah dari sayapnya. Organ terpenting bagi hewan ini, ada kata ininya. Berarti kalimat kedua ini dianggap sebagai kalimat penjelas. Ada kata rujukan ininya. Ini kata ini. Berarti di sini juga ada ini. Berarti itu dianggap kalimat penjelas dari kalimat utama, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama itu berarti kalimat nomor 1. Kalau kalimat utama itu berarti kalimat yang ada pokok pikirannya. Paham nggih? Contoh yang lain, kita langsung lihat yang ada kalimat banyaknya. Ini kelinci. Kita belajar mencari kalimat utama dulu. Nama hewan pada gambar samping adalah kelinci. Ini kelinci. Kelinci, ada pengulangan kelinci. Kalimat 1 ada kelinci, kalimat 2 ada kelinci. Kelinci ini menjelaskan kelinci yang pertama. Berarti nomor 1 ini adalah kalimat utama, nomor 2 kalimat keduanya ini sebagai penjelas. Kelinci tersebut, kelinci termasuk hewan vertebrata yang artinya hewan bertulang belakang. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu ada yaitu berarti yaitu ini kalimat ketiga itu merupakan kalimat penjelas juga. Yaitu terdapat bergerak atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang lain. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata berhubungan dengan bentuk, rangka, dan tubuh hewan tersebut. Ada tersebutnya. Berarti kalimat keempat juga termasuk kalimat penjelas.
Organ gerak kelinci adalah kaki. Kelinci ada pengulangan kelinci. Kelinci untuk ada pengulangan lagi kelinci dari kalimat yang pertama, berarti jelas dengan adanya organ gerak tersebut lagi kalimat yang terakhir dengan adanya organ gerak tersebut ada ini rujukannya tersebut, berarti kalimat satu ini disebut kalimat utama. Kalimat yang di bawahnya itu memiliki ciri dari kalimat penjelas. Jadi cirinya dua ini. Yang pertama, kalimat utama itu dijadikan pengulangan untuk kalimat 2 dan 3 dan seterusnya. Dan kalimat penjelasnya itu memiliki ciri-ciri, memiliki kata rujukan. Bisa ini, itu, yakni, yaitu, tersebut, atau nya. Seperti itu. Ini kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Itu jika paragraf di awal, kalimat utamanya di awal. Kalau akhir, ciri-ciri dari kalimat utama di akhir yaitu terdapat simpulan yang ditandai dengan oleh karena itu atau dengan demikian. Kalau ada paragraf yang ada kata oleh karena itu atau dengan demikian, maka kalimat utamanya berarti di akhir paragraf. Nanti baik kecepatan. Paham nggih? Ini ciri-ciri kalimat utama di awal dan di akhir. Kalau sampai sudah mengetahui kalimat utamanya, maka tinggal menyimpulkan isi dari kalimat utama itu menjadi pokok, ide pokok. Nah, seperti itu. Gampang nggih? Gampang. Nah, itu kalau ide pokok itu bisa kalian digabungkan dari kalimat utama mulai menjelas. Yang penting ada intinya, itu ada di kalimat utamanya, seperti itu. Itu untuk ide pokok, untuk yang pembelajaran kemarin, terusannya kemarin nih, minggu kemarin. Jadi cara mengetahui kalimat utama. Yang pasti jika sampai ingin mengetahui ide pokoknya itu, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca seluruh teks. Harus dibaca dulu dari awal sampai akhir, yang pertama. Yang kedua, mencari kalimat utamanya. Yang ketiga, baru menentukan ide pokok pada kalimat utama tersebut. Ada 3 cara sampean menentukan ide pokok. Saya kira itu. Nanti ini saya tulis, saya screenshot, saya foto, nanti saya kirim, bisa ditulis di buku tulis sampean. Seperti itu. Baru berapa menit? 13 menit saya kira cukup. Nanti sesi 2 langsung PKN nya saya kirim. Sekian, kita lanjut sambung ke PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.